Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulandari dalam mata kuliah Matematika Bisnis. Untuk kali ini kita pelajari mengenai fungsi kuadrat atau hubungan nonlinear. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, di mana yang independen itu memiliki tingkatan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi untuk umumnya Y sama dengan, kalau yang kemarin fungsi linear itu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk fungsi kuadrat adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Di sini ada pangkat terbesarnya adalah pangkat 2 atau kuadrat, di mana nilai C-nya itu tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 berarti tidak ada yang pangkat 2 ya. Untuk fungsi kuadrat biasanya bisa digambarkan dalam bentuk lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah dalam bentuk parabola. Jadi untuk fungsi kuadrat parabola, parabola ini berarti menunjukkan suatu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Jadi jaraknya sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus. Ada titik fokusnya, ada garis lurus. Titik fokus nanti disebutnya titik ekstrim, sedangkan untuk garis lurusnya nanti bisa disebut sumbu simetri. Jadi di parabola itu ada sumbu simetri dan ada titik ekstrim. Sumbu simetri itu adalah garis yang sejajar sumbu vertikal atau horizontal. Berarti nanti dengan sumbu simetri ini membagi parabola itu 2 sama besar. Kemudian titik ekstrim adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan, ya, bertemu gitu. Misalnya gambarnya seperti ini, kan ada X dan Y. Ini karena saya menggunakan komputer, jadi mohon maaf tidak lurus ya. Misalnya ada parabola bentuknya seperti ini. Nah, untuk sumbu simetri itu adalah garis yang membagi parabola itu sama besar. Berarti nanti ada di tengah sini garis lurus ini ya, mana ini lurus, di sini sama besar. Sama nanti. Dan untuk titik ekstrimnya adalah pertemuan antara sumbu simetri dengan parabolanya. Berarti ada di titik sini. Ini adalah titik ekstrimnya. Oke, untuk membuat parabola, kita perlu tahu fungsi umumnya. Fungsi umumnya kan tadi Y sama dengan, untuk di sini kita lambangkan di depan X kuadrat itu adalah AX kuadrat, dan di depannya X itu adalah B, dan ada konstantanya C. Sedangkan untuk mencari titik ekstrim, kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk titik ekstrim X berarti, untuk X itu adalah min B per 2A, karena titik ekstrim berarti ada X, ada Y. Yang X dulu berarti min B per 2A, kemudian yang Y adalah min B kuadrat min 4AC. Min di sini ya. Di dalam kurung berarti nanti dikerjakan dulu yang di dalam kurungnya, B kuadrat min 4AC, baru diberikan min, dibagi dengan 4A. Itu untuk Y-nya. Sedangkan nanti untuk mencari nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. Kemudian untuk menentukan titik potong dengan sumbu X atau Y, kita bisa menggunakan faktorisasi, atau kalau misalnya tidak bisa digunakan faktorisasi, kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk menentukan X1 dan 2, kita bisa menggunakan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi untuk yang satunya nanti yang plus, untuk X yang pertama itu yang plus, X kedua itu yang
minus ini ada plus ada minus kan. Nanti untuk X1 nya berarti pakai plus, yang X2 nya berarti pakai minus. Itu untuk menentukan titik potong. Tapi kalau tidak menggunakan ini pun bisa, kita bisa menggunakan waktu SMA sudah kita pelajari untuk menentukan nilai X. Itu kita bisa gunakan untuk fungsi yang bentuknya sederhana, tapi jika memang sulit, maka kita bisa gunakan rumus ini. Nah, yang perlu menjadi catatan itu ketika nilai A di sini itu kok kurang dari 0, nanti maka gambar parabolanya pasti nanti akan terbuka ke bawah. Jadi nilai A itu kalau kurang dari 0, misalnya min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, maka nanti bentuk parabolanya akan terbuka ke bawah. Dan titik ekstrimnya berarti ada di atas kalau terbuka ke bawah. Seperti huruf N. Berarti nanti. Sedangkan untuk A lebih dari 0, kebalikannya, nanti parabolanya terbuka ke atas, jadi seperti huruf U, dengan titik ekstrimnya ada di bawah. Ini contohnya, untuk yang pertama, untuk 1, 2, dan 3, ini adalah kondisinya A itu pasti lebih dari 0. Untuk gambar yang pertama, ini bisa terjadi ketika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka nanti ada 2 titik temu dengan garis sumbu ini. Sedangkan untuk jika D sama dengan 0, maka nanti di sini akan nempel di garis ini. Sedangkan ketika D-nya kurang dari 0, maka dia akan melayang seperti ini, tidak menabrak garis garis X. Kemudian untuk gambar ke-4, 5, dan 6 ini adalah contoh di mana A itu kurang dari 0, nanti gambarnya juga akan seperti ini. Ini dengan D yang lebih dari 0, itu nanti ada 2 titik yang ketemu di garis X. Ketika di nomor 5 ini menunjukkan bahwa D-nya sama dengan 0, hanya ada 1 titik yang bertemu di garis X. Kemudian untuk yang ke-6 itu ketika D-nya kurang dari 0, melayang seperti ini. Tidak bertemu dengan sumbu X-nya. Nah, kita ambil contoh misalnya ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Kalau misalnya kita diminta untuk mencari titik puncak dan gambar parabolanya, yang pertama kita bisa menentukan titik puncak dengan rumus koordinat titik puncak tadi. X, untuk X kita bisa menggunakan min B per 2A. Sedangkan untuk Y kita bisa min B kuadrat min 4AC. Kita bisa masukkan, tadi kan di depan X kuadrat itu adalah A. Berarti ini 1 untuk A. Ini adalah B. Untuk 8, min 8 itu adalah B. B yang di sini adalah C. Untuk kasus ini berarti perhitungan X-nya kita menggunakan min B per 2A. Berarti min 8, B-nya kan berarti min 8 ya. Per dibagi 2 kali A. A-nya di sini di depan X kuadrat tidak ada angkanya, artinya di situ ada 1. Dan posisinya tidak ada minus, berarti ini positif. 2 dikali 1. Min 8. Min ketemu min positif. Plus 8 bagi 2. 2 kali 1, 2 sama dengan 4. Sedangkan Y-nya min B kuadrat min 4AC. Min 8 dikurangi 4. Min 8 kuadrat kan? Min 8 dikuadratkan dikurangi 4. Dikali A, A-nya 1. Kali C, C-nya adalah 12. Nanti kemudian dibagi 4A, 4 dikali 1 sama dengan, nanti ketemu min, hasil dari min 8 kuadrat itu 64 dikurangi dengan 4 kali 1, 12. 4 kali 1 dikali 12 itu 48. 64 kurangi 48,
bagi 4. Nanti hasilnya adalah min 4. Ini adalah untuk Y-nya. Sedangkan untuk titik puncaknya, berarti kita jadikan 1 kan, kita sudah bisa menemukan nilai titik puncaknya. X-nya tadi 4, Y-nya tadi min 4, berarti titik puncaknya ada di 4, min 4. Sedangkan untuk menggambarkan fungsi parabolanya, maka kita perlu mencari nilai titik yang lain. Misalnya kita menggunakan X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti kita masukkan di fungsi Y ini. Fungsi Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Kalau misalnya X-nya adalah 0, maka 0-nya kita masukkan 0 kuadrat dikurangi 8 dikali 0 sama dengan 0. 0 kurangi 0, 0. Ditambah dengan 12, berarti Y-nya adalah 12. 0 tambah 0 kurangi 0 plus 12, hasilnya adalah 12. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya ketemunya 12, sedangkan ketika kita mau cari Y sama dengan 0, kita bisa menggunakan faktorisasi itu seperti waktu di SMA atau menggunakan rumus yang tadi saya sampaikan. Kita gunakan rumus dulu kalau di contoh ini, tapi kalian bebas mau mengerjakan dengan cara yang mana. Kalau ini karena sudah saya cantumkan rumusnya, kita bisa coba dengan rumus X1, 2 kita gunakan untuk mencari X1 dan X2-nya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan semua angkanya. Min B berarti kan min 8 plus minus akar dari min 8 kuadrat kurangi dengan 4 dikali A 1 dikali C 12 dibagi dengan 2 dikali 1. Maka nanti nilainya akan ketemu 8 ditambah atau dikurangi 4 hasil dari akar tadi ya, dibagi 2. Berarti salah satunya adalah 8 ditambah 4 bagi 2. 8 tambah 4, 12. Dibagi 2 jadinya 6. Untuk X1-nya adalah 6. Sedangkan untuk X2-nya adalah 4 per 2. Karena 8 dikurangi 4 itu 4 dibagi 2. Berarti ketemunya adalah 2. Maka kita bisa menggambarnya. Kita bisa lihat di gambar ini. Ada titik tadi 4,4. Ada di sini titik 4,4, di titik ekstrimnya. Ini 4, tadi bukan 4,4, 4, min 4. Di sini ada min 4 ya. 4, min 4. Di sini titiknya 4, min 4 ya. Titik ekstrimnya. Sedangkan titik potong dengan sumbu X itu ada di 6,0 dan 2,0. Ini 2,0-nya di sini, 6,0. Dan tadi ada nilai untuk titik potong sumbu Y. Hasilnya tadi 0 dan 12. Titiknya di sini, X-nya 0, Y-nya 12 ada di sini. Nanti kita bisa gambarkan seperti ini akhirnya. Untuk gambar fungsi parabola. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.